saya akan lakukan CSL, pemeriksaan fisik blok integumen. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya dengan Dr. Aura, dokter yang berjaga pada sore hari ini. Nah Ibu, dari anamnesis sebelumnya, Ibu itu akan dilakukan pemeriksaan fisik. Nah pemeriksaan fisik ini saya akan melihat, mengevaluasi, melakukan perabaan pada tempat keluhannya Ibu. Nah, mungkin Ibu akan merasa tidak nyaman, tapi Ibu tenang saja, saya akan lakukan sebaik mungkin untuk meminimalisir rasa tidak nyaman itu. Nah, apakah Ibu bersedia? Nah, kita akan meminta tanda tangan kepada pasien. Kalau Ibu bersedia, Ibu boleh tanda tangan di sini. Nah, setelah Ibu bersedia, baik Ibu boleh duduk dulu, membuka pakaian yang dimana ada keluhannya Ibu, supaya bisa saya periksa. Nah, sementara saya menyiapkan diri, cuci tangan 6 langkah, menyiapkan alat dan bahan. Ini anggap ini loop. Terus ini untuk dokumentasi keluhan pasien. Nah setelah itu cuci tangan 6 langkah, pakai pelindung diri, pakai masker, pakai handscoon. Setelah melakukan cuci tangan, memakai handscoon, memakai alat pelindung diri, yang pertama kita pastikan ruangannya ini dalam keadaan yang terang. Nah setelah itu pencahayaannya yang bagus. Nah setelah itu kita lakukan pemeriksaan kepada pasien terlebih dahulu. Kita lihat keadaan umum pasien ketika memasuki ruangan, apakah dia merasa kesakitan, meringis kesakitan, atau bagaimana. Setelah itu kita menilai atau melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital seperti setelah itu kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital seperti tensi, nadi, suhu, dan respiratory rate-nya atau pernafasannya. Nah setelah itu kita inspeksi, melihat dari atas hingga bawah, kita lihat bagaimana dengan alisnya atau rambutnya mengalami kerontokan atau kebotakan atau tidak, hidungnya merosot atau tidak, dan matanya ada lagophthalmus atau tidak. Itu merupakan tanda-tanda dari kusta. Nah setelah itu kita lihat di kakinya apakah ada edem atau luka, yang merupakan tanda-tanda dari DM. Nah setelah itu kita lihat bagaimana dengan yang dikeluhkan pasien, apakah dia universal, generalisata, regional, bilateral, atau unilateral. Di sini kita lihat dia di regiofasial. Selanjutnya kita nilai efloresensinya. Nah, efloresensi di situ kita nilai apakah di sini nodul, papul, pustul. Di sini kita lihat di sini ada pustul karena sudah ada nanah, terus juga ada komedo. Nah, terus juga ada papul. Nah, setelah itu yang pertama kita cari tahu apakah dia ini kulitnya kering atau basah. Setelah itu kita nilai bagaimana dengan warnanya. Ada singkatannya WB bau judis. Yang pertama warna, apakah dia eritem, hiperpigmentasi atau hipopigmentasi atau bahkan apigmentasi. Nah, di sini dia eritem. Wah, itu untuk warnanya. Terus bentuknya di sini teratur atau tidak teratur. Nah, di sini kita lihat bentuknya itu tidak teratur ya. Terus yang ketiga batasnya itu tegas atau tidak. Di sini dia batas tegas, batas tegas. Terus ukurannya bagaimana? Apakah dia miliar, lentikular? Di sini kita lihat dia lentikular ya, karena sudah seperti biji jagung. Terus jumlahnya bagaimana? Apakah dia lebih dari 2? Kalau lebih dari 2 dia polimorfik. Terus distribusinya bagaimana? Dia sudah persebarannya sudah sampai mana? Itu dia WB bau judis. Nah, setelah kita selesai melakukan inspeksi, kita lakukan pemeriksaan lagi, tapi ini menggunakan loop. Kita periksa lagi gunakan loop. Nah, setelah itu kita lakukan dokumentasi ini untuk keluhannya pasien. Nah, setelah itu kita akan lakukan pemeriksaan inspeksi. Nah, pemeriksaan inspeksi di sini kita pastikan kita sudah menggunakan pelindung diri, lalu kita lakukan palpasi. Yang pertama kita palpasi, kita rasa apakah ini nodul, papul, kista, tumor. Nah, setelah itu kita rasa bagaimana dengan permukaannya, apakah dia halus atau lembut. Rasakan apakah dia squama, krusta, atau lichenifikasi. Terus kita raba lagi bagaimana dengan kedalamannya, apakah ini lesinya sudah ada di epidermis atau di dermis. Nah, setelah itu untuk inspeksinya sudah selesai, kita buka handscoon terlebih dahulu, lalu buka alat pelindung diri, lalu cuci tangan 6 langkah. Nah, setelah itu kita jelaskan kepada pasien apa yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan ini. Nah, di sini Ibu saya dapatkan hasil pemeriksaannya di sini
ada papul, pustul, terus dia eritem berwarna merah, terus dia berbentuk tidak teratur, dan dia berbatas tegas. Terus jumlahnya lebih dari 2 berarti polimorfik. Terus distribusinya sudah sampai ke sekitar di fasial, di maksilanya, di mandibulanya. Nah, setelah itu kita catat di rekam medik, kita tulis dari anamnesis sampai hasil pemeriksaan fisik, lalu tata laksana lanjutannya berupa pengobatan baik medikamentosa maupun non medikamentosa. Nah, setelah itu baik Ibu, untuk hasilnya di sini saya sudah tulis ya Bu, ada di rekam medik. Di sini untuk tata laksana lanjutannya Ibu boleh tunggu di luar dulu, nanti saya akan berikan tata laksananya berupa obat-obatan. Terima kasih banyak Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Semoga Ibu cepat sembuh. Jangan lupa juga untuk stase pemeriksaan fisik biasanya diminta untuk menyebutkan diagnosanya. Nah, kebetulan di sini diagnosanya itu akne vulgaris karena dia papul, pustul, karena sudah ada nanah, terus dia eritem. Gitu.